Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Accounting B23 Universitas Negeri Medan. Baik teman-teman, pada video kali ini kita memasuki mata kuliah penganggaran perusahaan, yang dimana materi yang akan kita bahas atau kita ulik di sini merupakan perencanaan dan penganggaran perusahaan. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, kami kelompok 1 yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, bersama saya Muhammad Rafli Dwi Desta selaku moderator sekaligus pemateri 1, dan rekan saya Haikal Brahmana Guru Singa selaku pemateri 2. Oke, baik teman-teman. Di sini ada pokok materi atau pokok bahasan yang akan kita ulik bersama-sama. Yang pertama ada definisi perencanaan perusahaan, yang kedua ada definisi penganggaran perusahaan, yang ketiga ada tujuan perencanaan perusahaan, yang keempat ada tujuan penganggaran perusahaan. Selanjutnya ada materi fungsi manajemen dan perbedaannya dengan penganggaran. Di dalam ini terbagi menjadi dua lagi, yakni fungsi manajemen dan perbedaan fungsi manajemen dan penganggaran. Materi selanjutnya ada hubungan penganggaran perusahaan dengan bidang ilmu lainnya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama hubungan dengan accounting atau akuntansi, yang kedua ada hubungan dengan manajemen strategis, yang ketiga ada hubungan dengan manajemen risiko. Lalu materi yang terakhir yakni fungsi anggaran dengan jenis-jenis anggaran. Selain dari itu, kita juga akan membahas contoh kasus yang akan kita ulik bersama-sama di akhir nanti. Oke, baik teman-teman. Untuk materi yang pertama akan saya paparkan. Yang pertama di sini mengenai definisi perencanaan perusahaan. Jadi beberapa ahli berpendapat mengenai perencanaan yang akan kita bahas bersama-sama, yakni berdasarkan 3 ahli. Yang pertama menurut Early Swandi, menurutnya perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi dan menyajikannya dengan strategis, taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara keseluruhan. Lalu, menurut John Douglas, menurutnya yakni perencanaan adalah proses terus-menerus dalam pengkajian, penetapan, tujuan, serta implementasi dan evaluasi kinerja. Lalu selanjutnya, menurut George Steiner, menurutnya perencanaan ini mencakup proses pencapaian tujuan organisasi melalui pencapaian yang diambil serta evaluasi kinerja. Lalu teman-teman, berdasarkan 3 para ahli tadi atau berdasarkan menurut para ahli tadi, ketiganya dapat kita simpulkan, yakni perencanaan perusahaan adalah proses menentukan tujuan dan merancang strategi, taktik, serta langkah operasional untuk mencapainya. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan, mencakup peninjauan, penetapan tujuan, implementasi, dan evaluasi hasil. Selain dari itu, perencanaan juga berperan dalam menilai kinerja untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Oke, materi selanjutnya ada definisi penganggaran perusahaan. Beberapa ahli memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang esensi dan ruang lingkup penganggaran perusahaan, yang dimana diantaranya Usman 2022 menggambarkan penganggaran perusahaan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian alokasi sumber daya finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya menurut Chandra 2013, menurutnya penganggaran perusahaan adalah proses perencanaan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Lalu selanjutnya ada Marshall et al. Berpendapat atau mendefinisikan penganggaran perusahaan sebagai proses perencanaan dan kontrol penggunaan sumber daya finansial termasuk pendapatan, biaya, dan investasi. Jadi dapat ditarik intisari bahwa penganggaran perusahaan ini merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya finansial dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Proses ini melibatkan estimasi pendapatan dan pengeluaran, serta pengalokasian dana secara efektif agar perusahaan dapat beroperasi dengan optimal. Selain itu, penganggaran juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sehingga perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya mengenai tujuan perencanaan dan yang lain-lain akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Haikal Bremana Guru Singa. Kepada saudara Haikal, saya persilahkan. Baik moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan perencanaan perusahaan. Tujuan perencanaan perusahaan ada beberapa. Yang pertama, memastikan suatu kegiatan terlaksana. Agar pencapaian tujuan dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap orang dalam perusahaan, maka perlu disusun suatu rencana yang mengatur hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang mereka. Dengan adanya rencana yang jelas, maka mereka pun akan bekerja dengan penuh kepastian. 2. Penerjemah kebijakan umum. Kebijakan umum perusahaan ditetapkan oleh manajemen puncak yang bersifat umum. Untuk melaksanakannya, diperlukan suatu tahapan untuk menerjemahkannya secara lebih konkret, jelas, komprehensif, dan bertahap melalui proses perencanaan. Yang ketiga, berfungsi ekonomis. Kemampuan sumber daya yang tersedia sangat terbatas, maka penggunaan sumber daya itu hendaklah direncanakan dengan baik, melalui perhitungan yang matang agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, sarana pengawasan. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan yang telah dilaksanakan apakah hasilnya memuaskan, artinya sesuai tidak dengan rencana. Yang kelima, alat koordinasi. Dengan rencana setiap orang mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bagaimana kaitan satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, kapan dan bagaimana suatu pekerjaan dikerjakan. Dengan rencana, masing-masing kegiatan di perusahaan terjalin dalam kesatuan atau keterpaduan untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, berikutnya kita akan masuk ke topik tujuan penganggaran perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan penganggaran perusahaan. Yang pertama, merumuskan tenaga kerja. Penganggaran berfungsi sebagai peta strategis yang membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Dengan anggaran, setiap departemen dapat merencanakan aktivitas mereka dan menyelaraskan usaha mereka menuju sasaran bersama. Yang kedua, mengukur kinerja dan evaluasi kinerja karyawan. Penganggaran perusahaan berperan penting dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan serta kinerja individu karyawan. Dengan memiliki anggaran sebagai dasar perbandingan, perusahaan dapat mengevaluasi pencapaian aktual terhadap target yang telah ditetapkan, yang merupakan langkah kunci dalam proses manajemen kinerja. Salah satu aspek utama dalam penggunaan penganggaran untuk mengevaluasi kinerja adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian finansial. Penganggaran membantu dalam mengontrol penggunaan sumber daya keuangan perusahaan dengan menetapkan batasan pengeluaran. Perusahaan dapat terhindar dari pemborosan dan lebih mampu untuk menjaga kestabilan keuangan. Yang keempat, perencanaan jangka panjang. Selain tujuan jangka pendek, anggaran juga berfungsi untuk merencanakan kebutuhan dan investasi jangka panjang untuk pertumbuhan sulit. Melalui analisis proyeksi, perusahaan dapat merencanakan ekspansi, peningkatan produksi, atau pengembangan produk baru. Analisis. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Penganggaran perusahaan merupakan mekanisme yang penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di dalam perusahaan. Dengan adanya anggaran yang telah ditetapkan, setiap bagian atau departemen dalam perusahaan memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dan target yang harus dicapai. Hal ini memfasilitasi kerjasama antar departemen dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul karena perbedaan dalam alokasi sumber daya.
Berikutnya, kita akan masuk topik fungsi manajemen dan perbedaannya dengan anggaran. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen berlangsung dalam suatu proses berkesinambungan secara sistematik, yaitu meliputi fungsi-fungsi manajemen yaitu planning atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama, fungsi planning atau perencanaan adalah proses penetapan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi organizing. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam kondisi tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dari definisi di atas, dipahami bahwa pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya. Yang ketiga, fungsi actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksana merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melakukan berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, fungsi controlling. Semua fungsi yang ada tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengawasan atau controlling. Yang berikutnya, perbedaan fungsi manajemen dengan anggaran. Berikut adalah beberapa perbedaan fungsi manajemen dengan anggaran. Yang pertama, fungsi utama. Fungsi manajemen berfokus pada pengelolaan sumber daya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan anggaran berfokus pada pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk merencanakan dan mengontrol pemasukan dan pengeluaran agar sesuai dengan tujuan keuangan organisasi. Yang kedua, lingkup. Fungsi manajemen memiliki lingkup yang lebih luas, melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, material, waktu, dan keuangan. Sedangkan anggaran lebih terbatas pada aspek keuangan, meskipun anggaran dapat mempengaruhi keputusan dalam manajemen lainnya, seperti alokasi sumber daya. Yang ketiga, waktu. Manajemen berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan yang mencakup aktivitas sehari-hari dalam mengelola organisasi. Sedangkan anggaran biasanya disusun untuk periode tertentu, seperti tahunan atau bulanan, dan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan keuangan. Keempat, tujuan. Tujuan manajemen adalah untuk memastikan organisasi berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, sedangkan tujuan anggaran adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien dan tidak terjadi pemborosan. Yang kelima, proses. Fungsi manajemen melibatkan proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek operasional organisasi, sedangkan anggaran lebih berfokus pada proses perencanaan dan pengawasan keuangan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Haikal telah memaparkan materinya atau menyampaikan materinya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan penganggaran perusahaan dengan bidang ilmu lainnya. Yang pertama, hubungannya dengan akuntansi. Akuntansi dan penganggaran memiliki hubungan yang erat
dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah akuntansi menyediakan data historis yang sangat dibutuhkan untuk membuat taksiran atau proyeksi yang akurat dalam penyusunan anggaran. Data akuntansi mencatat secara sistematis realisasi pelaksanaan anggaran, sehingga memungkinkan evaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan data akuntansi dan data anggaran. Dengan demikian, akuntansi berperan sebagai sumber informasi utama dalam proses penganggaran, serta menjadi alat untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran. Selanjutnya ada hubungan dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki peran krusial dalam mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Yang dimaksud di sini, salah satu fungsi utamanya adalah perencanaan keuangan yang mencakup proses penganggaran. Penganggaran bukan hanya sekadar perkiraan angka-angka, tetapi juga merupakan fondasi dari seluruh perencanaan keuangan perusahaan. Dengan menyusun anggaran yang cermat dan realistis, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, mengendalikan biaya, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Penganggaran menjadi jembatan antara tujuan strategis perusahaan dan implementasi operasional. Melalui anggaran, manajemen keuangan dapat mengidentifikasi peluang investasi, mengelola risiko keuangan, dan memastikan ketersediaan dana untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, penganggaran adalah elemen integral dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan mencapai stabilitas dan keberlanjutan finansial. Selanjutnya ada hubungan dengan manajemen strategis. Penganggaran memiliki peran penting dalam manajemen strategis karena berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam rencana keuangan yang terukur. Anthony dan Govin Darajan 2007 menjelaskan bahwa penganggaran merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang membantu organisasi dalam menetapkan tujuan, pengalokasian sumber daya, serta mengukur kinerja. Dengan menyusun anggaran yang selaras dengan strategis perusahaan, manajemen dapat memastikan bahwa setiap keputusan keuangan mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang. Selain itu, penganggaran juga berperan dalam mengendalikan dan mengevaluasi implementasi strategi. Kaplan dan Norton 1996 menyatakan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat pemantauan untuk membandingkan antara rencana dan realisasi kinerja keuangan. Jika terdapat penyimpangan, manajemen dapat mengambil langkah korektif atau menyesuaikan strategi agar tetap sejalan dengan kondisi pasar dan tujuan bisnis. Dengan demikian, penganggaran tidak hanya menjadi alat perencanaan keuangan, tetapi juga bagian integral dari proses pengambilan keputusan strategi sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Baik, teman-teman, materi selanjutnya mengenai fungsi anggaran serta jenis-jenis anggaran akan disampaikan oleh rekan saya, Haikel Bremana Guru Singa. Kepada saudara Haikel, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi anggaran. Anggaran mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan. Berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Yang keempat, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Berikutnya, jenis-jenis anggaran. Ada beberapa jenis-jenis anggaran menurut ruang lingkupnya. Yang pertama, menurut ruang lingkup intensitas penyusunan. Anggaran terbagi menjadi dua, yaitu pertama, anggaran komprehensif, yaitu penyusunan anggaran secara menyeluruh. Dua, anggaran parsial, penyusunan anggaran secara sebagian-bagian. Yang kedua, menurut fleksibilitasnya,
terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed budget. Anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan. Yang kedua, continuous budget. Penyusunan budget berdasarkan periode tertentu dan volume tertentu dan selalu berubah apabila terjadi perubahan keadaan. Yang ketiga, menurut jangka waktunya. Yang anggaran juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran jangka panjang, yaitu suatu anggaran untuk jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Anggaran bisa lebih 5 tahun, 10 tahun, atau 25 tahun. Yang kedua, anggaran jangka pendek, yaitu anggaran tentang kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan, dan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, anggaran operasional adalah rencana suatu kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan, dan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran proyeksi rugi atau laba, yaitu anggaran yang menaksir besarnya laba, dan kedua, anggaran pembantu laporan laba atau rugi, yaitu seluruh kegiatan budget yang menyokong penyusunan laporan rugi atau laba. Anggaran pembantu laporan rugi laba terdiri dari beberapa. Yang pertama, anggaran penjualan, kedua, anggaran produksi, yang ketiga, anggaran biaya produksi, keempat, anggaran biaya administrasi umum, yang kelima, anggaran harga pokok penjualan, keenam, anggaran harga pokok produksi, ketujuh, anggaran material, 8, anggaran tenaga kerja, 9, anggaran FOH. Yang kedua, B, atau yang kedua setelah anggaran operasional, yaitu anggaran keuangan atau financial budget, adalah anggaran yang disusun sebagai akibat dari perubahan kekayaan, hutang, dan piutang perusahaan yang terdiri dari 1. Anggaran proyeksi neraca, yaitu anggaran yang mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasifa yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir suatu periode produksi. Yang kedua, anggaran proyeksi pembantu neraca, yaitu anggaran yang merinci pos-pos dalam neraca yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan, meliputi anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, dan anggaran kebutuhan aktiva tetap. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Haikal telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus anggaran perusahaan, yang dimana PT HM Sampurna Tbk HMSP sedang menyusun anggaran keuangan untuk tahun 2024 berdasarkan data kinerja tahun 2023 dan proyeksi pertumbuhan perusahaan. Berikut data keuangan yang diketahui berdasarkan laporan keuangan atau laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang pertama, ada penjualan bersih tahun 2023 sebesar 110 triliun rupiah. Lalu ada rasio biaya produksi terhadap penjualan 75%, rasio biaya operasional terhadap penjualan sebesar 10%, target pertumbuhan penjualan tahun 2024 sebesar 8%, lalu pajak penghasilan 22% dari laba sebelum pajak. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk menghitung proyeksi penjualan bersih tahun 2024, anggaran biaya produksi tahun 2024, anggaran laba kotor untuk tahun 2024, anggaran biaya operasional untuk tahun 2024, laba sebelum pajak tahun 2024, pajak penghasilan tahun 2024, serta laba bersih di tahun 2024. Baik, akan sama-sama kita bahas. Untuk yang pertama, yakni mengenai proyeksi penjualan bersih tahun 2024, dengan rumus untuk menghitungnya adalah penjualan bersih 2023 dikalikan dengan 1 ditambah tingkat pertumbuhan, yang dimana untuk penjualan bersihnya sebesar 110 triliun rupiah dikalikan dengan 1 ditambah 0,08 dari tingkat pertumbuhan yang 8% tadi. Lalu 110 triliun dikalikan dengan 1,08 yang menghasilkan 118,8 triliun rupiah untuk penjualan bersih 2024. Ini anggaran untuk penjualan bersihnya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung anggaran biaya produksi untuk tahun 2024.
yang dimana dengan rumus untuk mencarinya penjualan bersih 2024 dikalikan dengan biaya produksi, yang dimana untuk penjualan bersihnya sebesar 118,8 triliun dikalikan dengan 0,75 atau sebesar 75% dari rasio biaya produksi, yang dimana menghasilkan 89,1 triliun rupiah. Ini merupakan untuk anggaran biaya produksi pada tahun 2024. Selanjutnya ada anggaran untuk laba kotor tahun 2024. Dengan rumus mencarinya penjualan bersih tahun 2024 dikurangkan dengan biaya produksi 2024. Yang dimana untuk penjualan bersih tahun 2024-nya sebesar 118,8 triliun rupiah dikurangkan dengan 89,1 triliun rupiah sehingga menghasilkan 29,7 triliun rupiah untuk anggaran laba kotor tahun 2024. Selanjutnya ada anggaran biaya operasional untuk tahun 2024 dengan rumus mencarinya yakni penjualan bersih tahun 2024 dikalikan dengan rasio biaya operasional, yang dimana untuk penjualan bersih tahun 2024 ini sebesar 118,8 triliun rupiah dikalikan dengan 0,10 atau 10% tadi sehingga menghasilkan 11,88 triliun rupiah untuk anggaran biaya operasional tahun 2024. Selanjutnya kita akan mencari laba sebelum pajak untuk tahun 2024-nya dengan rumus laba kotor 2024 dikurangkan dengan biaya operasional tahun 2024 sehingga 29,7 triliun rupiah dikurangkan dengan 11,88 triliun rupiah sehingga menghasilkan 17,82 triliun rupiah untuk laba sebelum pajak tahun 2024. Selanjutnya ada pajak penghasilan tahun 2024 dapat dicari menggunakan rumus laba sebelum pajak dikurangkan dengan tarif pajak penghasilan tahun 2024, yang dimana 17,82 triliun dikurangkan dengan 0,22 atau 22% sehingga menghasilkan 3,9204 untuk pajak penghasilan tahun 2024. Lalu ada laba bersih tahun 2024 dapat dicari menggunakan rumus laba sebelum pajak tahun 2024 dikurangkan dengan pajak penghasilan tahun 2024 sebesar 17,82 triliun rupiah dikurangkan dengan 3,9204 triliun rupiah. Jadi menghasilkan 13,8996 triliun rupiah dapat dibulatkan menjadi 13,9 triliun rupiah untuk laba bersih tahun 2024-nya atau anggaran laba bersih tahun 2024-nya. Baik, berdasarkan hasil perhitungan tadi dapat kita tarik kesimpulan untuk anggaran tahun 2024-nya. Yang pertama ada penjualan bersih sebesar 118,8 triliun rupiah, lalu biaya produksi sebesar 89,1 triliun rupiah, laba kotor sebesar 29,7 triliun rupiah, untuk biaya operasionalnya 11,88 triliun rupiah, lalu laba sebelum pajak sebesar 17,82 triliun rupiah, lalu untuk pajak penghasilannya sebesar 3,9204 triliun rupiah, dan yang terakhir untuk laba bersihnya sebesar 13,9 triliun rupiah. Sumber data ini dapat diakses melalui laporan keuangan tahunan PT HM Sampurna Tbk yang diterbitkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan link idx.co.id. Baik teman-teman, selesai sudah pembahasan kita sehingga kita mencapai pada titik kesimpulan. Dapat kita simpulkan berdasarkan hasil pembahasan tadi, yang dimana perencanaan dan penganggaran perusahaan ini merupakan elemen krusial dalam pengelolaan bisnis yang efektif. Perencanaan memberikan arah dan tujuan yang jelas, sementara penganggaran menyediakan kerangka kerja keuangan untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya saling terkait dan membutuhkan koordinasi yang baik agar perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengendalikan biaya, serta meningkatkan kinerja operasional. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran juga memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan memahami fungsi manajemen, perbedaan antara manajemen dan anggaran, serta hubungan penganggaran dengan bidang studi lain seperti akuntansi dan manajemen keuangan, perusahaan dapat merancang strategi yang komprehensif dan mencapai keuangan kompetitif. Oleh karena itu, investasi dalam perencanaan dan penganggaran yang matang merupakan langkah penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis di era yang semakin dinamis ini. Telah selesai pembahasan kita mengenai perencanaan dan penganggaran perusahaan di dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Semoga sehat-sehat selalu.
Sampai berjumpa di lain video. See you next time. Bye-bye.